sholat sunnah taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Nah, ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadiasa almarhum iyaku suratul Mulk, untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakan suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa nabita adalah surah Al-Munji'ah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, itu berwasiat, siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeribi letu loro ini menibawa kin riwat tu tadapi baca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silakan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur, baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan nyimat teruyar suratul Mulk tabarakah. Kemudian ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam, tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan nafas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan nafas, bukan 113 tahan nafas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okui pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat, irobarakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka midi ipigau, aku bisa 10 nama tu, yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu, saji, ala-ala dapur. Kemudian angkatona pigau, mak beca, mak buburu siaga, pitun rumah. Nah ini yang jadi masalah. Mega makan dari kagak dasar sebenarnya angka. Dasar bubur becak pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure tendre pitun rupa andre okulopina, betunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Jadi mana mani andre no kumana mani sunnah ataronna, sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya ro napake wita tau pandrita ko mapalin na andre na mega tau pasti ganda. Tapi dia bapak guru ngir. Panci tau sekiki matu.
7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya rupitun rupai naitaro mega wena ya kongka agaga inasu cede warra na mega wena manci peca. Karena 7 macam, dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu deh, cuma yana sorongnya Nabi memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, agar Nabi, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuruh itu masjidaka uku 10 Muharram, ini suruh kimapeca. Tapi mati tawatot tanah suruh kimapeca, ulama dulu mengatakan apeca kok. Kenapa? Karena iro peca cedek modalana. Kalau kusi batu, gola celah 2 batu, warna sili tengah litere, nandre ni 5 tahu ya tu dia nak capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia ini tahu sogi aja tak peca. Apa retongan ni? Mega toto to kata sogi macio to pemapeca pitun rupa. Lo sapaloka jangan cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tepahan ibu? Iya, mega toto kasiasi tau sogi lo to pasapa lo kalolo lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya, apalagi kupitun rupa nih. Wah, ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nasabak ya kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakah. Jadi ya pidi selang ide tata masuruga, tau baru ide tata masuruga, macila katungan. Jalan masuk surga itu lebar sekali Pak. Ang kecil di Pak Dong peteri iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia Nabi iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia Nabi nanigi-nigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wal adika wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih? Hah? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa, dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini, yang ketika engkau membaca 1 kali, maka Allah menjamin engkau surga. Ya kota baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu soi. Ya kau mati aja baca cicak koni, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimelo mate ko dino koro. Ang kagayonri mate lena. Ko dito mate sumate waniki. Maka daw malampela da Ustaz. Kalau panjang Nabi tawattu na macenne ukilalan na neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Agan apa nami neraka? Wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Agan asa neraka. Ya kau nak baca umatmu Muhammad ke elu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis sahih. Ya
demo patapal ayam mati bawan nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelok itu tuh pintu neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintu nah.